Yeshua. Nah, ini yang dimaksud. Oh. Ini yang dimaksud. Bahasa Aramaiknya, yes. Sorry. Dulu. Ya, makanya kamu kalau orang bicara tuh Dia dengerin. bertanya, Yesus berasal dari bahasa mana? Kan lucu. Ya, Yesus. Ya, Yesus. Bahasa Ibraninya Yesus apa saya tanya? Pertanyaan konyol begitu. Bahasa Ibraninya Yesus apa saya tanya? Yeshua. Yeshua. Bahasa apanya? Yunani. Ibrani. Bahasa Aramaiknya? Yesu. Hah? Yesu. Yesu. Di mana Bang datanya Bang Yesu, Bang? Yesu. Di mana, Bang? Ya, kau buka sendiri. Astagfirullahaladzim. Yeshua mau apalah. Nah, itulah ya. Jadi gini ya, Henjo ya. Asal kamu tahu, Islam itu sebenarnya tidak mau yang namanya menghinakan Tuhannya. Saat Tuhannya nampak, terbitlah penghinaan di situ. Di mana? Digebukin, digambar-gambar, dilukis-lukis, disebut namanya seenak jidatnya. Ini disebut penghinaan. Kalau kamu mau tahu, ya, Nabi Muhammad pun sebagai manusia tidak digambarkan wajahnya. Agar apa? Agar umat Islam menyanjung tinggi keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dihinakan, tidak bisa dikulak-kulik, asal kamu tahu. Tapi saat ada Tuhan, lebih parah ya. Ini Tuhan sama pencipta diukur dengan ukuran manusia, bisa digambar, bisa diserupakan. Inilah nanti dampak efeknya. Bisa dihinakan. Yesus saat disalib diludahkan. Yesus saat disalib ditampar mukanya. Yesus saat disalib dibolongin tangannya, dicucuk perutnya. Emang itu bukan hina? Hina itu, asal kamu mau tahu. Oh, itu hina. Hina. Coba saya ludahin muka kamu. Hina atau tidak kamu? Hina bukan? Kalau saya ludahi muka kamu. Ngapain kamu meludahi aku? Loh, makanya kita bukan bicara alasan saya meludahi muka kamu. Kita bicara soal hinanya. Itu kan saya meludahi kamu, hina terhadap kamu. Hina terhadap kamu. Gini Bang Anjo, gini. Maksudnya Bang Tuan Baher, kalau kamu hanya sekedar manusia diludahi, pasti kamu akan hina. Apalagi kalau kamu dikategorikan Tuhan, lebih hina mana? Sebentar, aku nggak paham. Kau ludahi aku, terus aku jadi hina gitu? Tidak, bro. Enggak, sebagai manusia, kalau kamu diludahi hina nggak menurutmu? Aku nggak hina. Nggak hina. Aku ini berarti kamu kalau diludahin nggak hina kamu? Aku kalau kau ludahin, aku nggak hina. Tapi kalau aku nyolong, itulah aku terhina. Ngerti kau? Bisa kalau kamu kalau saya meludahi kamu nggak merasa terhina? Tidak. Oh, alhamdulillah berarti. Maksudnya gini, Bang, mungkin maksudnya Bang Anzo dia terima apa adanya karena dia ajaran kasih gitu. Ya, Bang iya. Rumahmu di mana, Bang Hanjo? Rumahmu di mana? Rumahmu di mana, Bang Hanjo? Biar saya lakoni, Bang Hanjo. Rumahmu di mana? Dengar, kau hina aku, kau rendahkan aku. Enggak, kan kata kamu diludahi tidak hina, ditampar tidak hina. Saya mau tahu rumahmu di mana, biar saya sampari kamu. Ketika orang itu rumahmu di mana? Saya mau tahu. Orang memiliki paling benar di antara yang lain, itulah menghina. Ini ya Hajil ya, kalau bicara itu harus berdasarkan ilmu ya. Kau nggak ada ilmu, bro. Loh, kau bilang kau ludahi aku jadi hina. Enggak, salah kamu. Kok jadi hina dibilangnya? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nggak bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Turun ya. Ini udah adem nih, garuknya udah tenang. Itu kan bagus. Makanya kita himbau kepada dewan. Bang Anzo. Iya. Oh, Bang Ali. Dimit dulu, Bang. Ya. Lanjut. Di sini harus apa? Harus berakal, Bang Hanjo. Setelah berakal, beriman. Saat kita mengetahui apa akal kita itu, contoh gini ya, saya mempunyai akal membangun rumah, saya buat konstruktur, desain rumah.
rumah sebagaimana rupa. Lalu jadilah rumah. Nah, ini yang bisa diimani kepada saya. Oh, saya berarti bisa bikin rumah. Berarti saya percaya bahwa diri saya bisa bikin rumah. Bukan hanya gini, saya mengimani, oh gue bisa bikin rumah toh. Akhirnya apa? Coba disuruh bikin desain sama orang-orang. Coba bikin kalau kamu bisa bikin rumah. Disuruhnya, bingung dia. Lari-lari dia menjelaskan konstruktur dan desainer rumah. Inilah yang disebut dengan laknatullah alaih. Yang disebut dengan manusia yang diberikan akal tapi tidak digunakan. Inilah yang disebut dengan hati, mata, hidung, telinga itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya teman-teman menghimbau buat semuanya kalau berbicara itu menggunakan akal. Yang kalau tidak menggunakan akal dapat terjadi seperti Bang Hanjo ini. Saya bukan menghina, tetapi faktanya. Saya tanya ke Kristenan abad pertama, dijawabnya dengan lahirnya Yesus, bukan untuk data yang saya minta. Kata apa yang kau minta? Percuma. Ada tertulis, jangan memberikan mutiara kepada babi. Lo kamu mau makan babi lo? Kamu makan babi kan? Itu ayat kok bro. Iya, kamu makan Itu babi gak? bahasa alegoris. Kamu makan babi gak? Oh, makan bro. Makan. Oke, saya tanya kamu. Saat mutiara saat mutiara dilempar ke babi, kamu jangan jangan dilemparkan ke babi. Lalu apa yang menjadikan babi itu najis kepada kamu? Sedangkan babi itu kamu makan. Lebih parah kamu apa lebih parah mutiara yang dilemparkan kepada babi? Ada hubungannya bro. Lo nggak ada hubungan. Jangan lemparkan mutiara kepada babi. Itu kenapa alegoris. alasannya? Babi itu Karena najis. Enggak kan, mutiaranya sayang kan. Babi Loh, iya, nggak ngerti. Gini loh, babi itu nggak ngerti mutiara itu mahal. Iya, terus Mutiara kenapa? itu indah. Mutiara terus? itu susah didapat. Dilempar Iya, ke terus? babi nggak akan pakai itu mutiara. Lo hanya Dicuekin orang yang mutiaranya. orang yang blow on yang mengumpamakan itu ayat seperti itu. Kok Ya. belum bro? Iya, kamu Sama. makan babi enggak? Ayat firman itu. Kamu makan Alkitab. babi enggak? Alkitab yang mutiara Kamu itu. makan babi enggak? Dengar. Alkitab Kamu makan itu babi apa mutiara. enggak? Saya Ketika tanya aku kamu. lempar ke kamu akan injak-injak itu Alkitab. Itu loh Nah, maknanya. gini loh ya. Paham kau? Gini. Oke, saya jawab Sorry, nih. kali ini Ini agak dari ini yang situ saya naik. maksud jawaban Biasanya kamu. aku nggak begini. Saat kamu berbicara tentang jangan melempar mutiara kepada babi nanti diinjak-injak. Berarti ada kesalahan daripada babi itu. Nah, saat kamu melemparkan mutiara ke babi itu kamu makan, berarti Nggak ada mutlak hubungannya. bahwa diri kamu itu penuh daripada kesalahan daripada diri kamu. Paham sampai sini? Ya sudah. Kamu Paham nggak sampai sini? Ya, Pak. Kamu mengumpamakan mutiara, jangan lempar mutiara ke babi. Saat kamu lempar mutiara ke babi, Kabur. nanti diinjak-injak Suki mutiara. kabur, kurang ajar Suki. Nah, saat babinya kamu makan, berarti kesalahan babi itu ada di kamu semua. Iya, Hati-hati kamu apa? bicara. Oke. Iya. Makanya ya, kalian ini seolah-olah paling suci, paling merasa Bentar, Bang Irfango nih, Irfango Kristen apa Islam? Bang Alzo, bentar Bang Alzo. Bang Irfango, Islam Kristen? Islam kayaknya. Bang Irfan. Ya lanjutlah, silakan. Nanti ditukar aja. Ya. Gak boleh gitu. Berbicara itu harus penuh dengan literasi, referensi. Nggak ada buktinya juga. Jangan Kalian hanya mana bermodalkan data iman. Saya bisa membuat rumah. Pas disuruh bikin rumah kelabakan, nggak tahu bentuk desainnya. Saya bisa bernyanyi. Saat disuruh bernyanyi tidak tahu cara nada suaranya. Poinnya saja. Inilah yang dinamakan imani saya, baru berpikir. Jelas dong. Apa sih arti iman? Coba arti iman apa coba? Ayo. Apa kamu arti buat? iman? Apa sih? Jawab arti iman. Kamu jawab aja itu Kristen yang pertama itu di mana didirikan? Jangan nanya saya lagi. PR Udah kamu aku itu jawab. belum dijawab. Kristen pertama kali sejak kemunculan Yesus di Di Nazaret. mana di situ dituliskan Kristen ajaran pertama? Ini susahnya. Kayak Ini. sakit naik gitu kan. Cukur. Mana ditulis? Mana ditulis? Itu aja. Hei, Tanya mana ditulis, tapi kamu nggak ngerti orang esensi nanya orang Kristen. ajaran pertama kekristenan itu di mana? Kamu jawab kelahiran Yesus. Di mana ayatnya saat Yesus lahir itu di situ diajarkan kekristenan? Kamu- Di mana? Kamu nggak akan ngerti apa arti Yesus Kristus. Kamu nggak akan ngerti apa Kamu arti aja nggak Yesus. ngerti Tuhanmu itu bukan disembah, kok malah disembah kok.
Loh, kenapa emang kalau aku nyembah Tuhanku? Ada masalah denganmu? Lu bukan masalah dengan Kamu saya, panik salah dengan sama pribadimu keselamatanmu. loh. Kamu panik. Lu bukan masalah dengan Kamu saya, panik salah dengan sama pribadimu keselamatanmu. loh. Kamu panik dengan imanmu sehingga kamu menyalahkan iman orang lain. Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu, percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada akan lagi yang dibentuk. Jadi yang dibentuk itu yang di patung-patung gereja, siapa itu? Tuhan? Nah, itu kan kalian nggak ngerti. Hei, ini ayat dulu. Tapi nggak ngerti. Kamu mengaku bahwa Kristen di abad awal. Lalu ayat Keluaran lama kamu tolak. Di mana pikiranmu? Di mana hati nuranimu? Nyambung debat. Silakan Ustaz Alif. Bentar, aku sapa dulu Ustaz Abang aku. Assalamualaikum Abang Da. Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru gabung, ikut dulu. Siap Bang Hanso. Iya. Baru gabung, ikut alur dulu ya. Iya, jadi gitu ya. Dia mengaku bahwa kekristenan di abad awal. Lalu saya tanya, Kristen abad awal itu di mana datanya? Sejak kelahiran Yesus. Di mana tertulis di situ ajaran Kristen sejak awal? Tidak ada. Ya. Dari awal sampai sekarang, Yesaya menjelaskan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Paham sampai sini ayat sini? Tidak ada Allah yang dibentuk, kamu tahu sampai sini? Hah? Siapa yang dibentuk? Itu yang di gereja-gereja jadinya. Tuhan. Nggak ada poinnya kamu tuh ngomong. Lu nggak ada poin gimana toh Lele? Iya toh mas. Aduh, cekoyo kue kon. Nggak ngerti kamu tuh bro. Lu saya bawa Yesaya ini untuk memperkuat kamu bahwa Tuhan itu tidak ada yang dibentuk, tidak ada yang penyembahan daripada manusia. Kalau kamu mengatakan bahwa kekristenan di abad awal. Abad awal mana? Abad awal mana? Kekristenan pertama kali didirikan di Antioquia. Kamu apal nggak? Apakah itu abad pertama yang saat Kristus didirikan di Antioquia? Apalin dulu. Abad pertama atau abad sesudah abad pertama? Baru koreksi kitab orang lain. Loh, sekarang begini malah bilang koreksi kitab lain. Lu buat apaan diskusi lu kampret? Capek-capekin gue aja lo. Udah deh lanjut ah. Kelihatan ya kan. Keluar aslinya. Awalnya sok-sokan dia. Orang lagi diskusi, ujung-ujungnya buat apa ngoreksi kitab lain? Ini kan konyol gitu loh. Buat apa lu di sini dari tadi kalau pengen buat diskusi? Koreksi membaca, Bang Anzo membaca. Bang Ali, kalau memang kagak mau dibaca Alkitab lu turun gitu loh. Ngapain lu capek-capek gue teriak-teriakan gitu? Ngasilin kagak gitu kan? Lu buat feedback ke gua kagak, effort gua kagak. Bang lahir. Iya, capek gue tahu gak sama lo. Dari tadi gue udah ngomong bahasa Jawa, bahasa Medan, ya apa lagi tuh tadi bahasa Yunani, Ibrani, semua bahasa Yesus gue bawa sampai sekarang bahasa Betawi. Capek gue. Terus ujung-ujungnya apa? Buat apa ngimanin kitab? Buat apa ngoreksi kitab orang? Buset, kelabang. Ini ke apa dulu kau? Iya, biar kelar gitu bro. Oke, malam Bang. Oh iya, apa kabar saudara? Sehat. Sehat, iya. Jadi tema kita sebenarnya Yesus tuh hanyalah utusan. Apa yang Anda bisa narasikan dari itu, Bang? Bukan Tuhan. Ya, silakan. Nanti dilanjutin Ustaz Alif. Oke, begini saudaraku ya. Bagi umat Kristen sama Islam, kita itu bukan di room ini, bukan berdebat. Kita buka pikiran ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah utusan benar. Terutama itu Yesus turun ke dunia ini itu bukan dari pertama, kedua, abad kedua lah. Pertama itu manusia diciptakan itu dari pertama lah, abad pertama. Itu tahun 2000 tahun lah yang lalu. Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya manusia. Begitu selesai ciptanya semua, abad kedua turunlah itu menyerupai manusia yaitu Yesus untuk
apa? Datang ke dunia ini untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang mati dan yang hidup, dan mengampuni orang-orang yang bersalah sesama manusia. Bukan membedakan agama atau Kristen sama Islam atau Buddha atau Hindu. Tidak. Itu hanya utusan untuk semua manusia. Jadi Yesus turun ke dunia ini bukan tidak ada menyalahkan siapa yang benar atau yang salah. Jadi kesimpulannya Abang, Yesus itu turun ke dunia untuk semua umat manusia gitu ya? Ya. Oke. Sudah ditangkap. Ya, lanjut Bang Alip. Segala manusia yang bernapas. Ya, oke. Silakan Bang Alip. Abang enggak. Tempatku agak noise kayaknya ada suara anak ini. Bagus. Iya. Ini perdiskusian yang terus kita ulang dan memang tidak akan pernah berakhir. Di mana umat Islam itu memang dalam hal prinsipnya adalah ketika dia punya patokan Al-Quran, maka dia berpegang teguh kepada Al-Quran, dan itu kami simpan karena sudah jelas yang namanya utusan Tuhan berarti bukan Tuhan. Yang namanya utusan Sang Pencipta alam semesta berarti dia bukan pencipta alam semesta. Nah, ketika kami diskusi dengan kawan Kristen dengan sederet dan begitu banyaknya dalil-dalil yang membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan, namun seringkali kawan-kawan Kristen di sini adalah tanda kutip ya memaksakan agar Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka kita mungkin akan berbagai macam cara penyampaian dari kami ya sebagai Muslim untuk bagaimana dalam hal berdiskusi ini memang ranahnya adalah dalil yang tertulis, jangan bawa doktrin. Kalau doktrin pasti nggak akan masuk. Makanya kita merujuk kepada yang tertulis di kitab kawan-kawan Kristen itu sendiri. Karena di Yohanes sendiri dari sekian pasal yang ada, Yesus berkali-kali menegaskan posisi dia adalah hanya utusan Tuhan. Itu kan jelas ya. Bahkan hal yang paling prinsip yang dimana diterima oleh murid-muridnya ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Ya tentu murid-muridnya. Mereka percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Nah itu saudaraku, saya izin sedikit menyampaikan mukadimah pembahasan malam ini. Si Barani dulu, nanti Hanzo boleh nambahin. Ya silakan Bang Marjun, ya silakan. Si Barani monitor. Ya. Oke. Emang benar itu Bang Alif, yang dibilang Bang Alif itu sebenarnya Yesus adalah yang utusan, bukan Tuhan. Dia hanya utusan yang terutama, dia itu adalah anak Allah Bapa, anak dari Tuhan, yang diutus dengan menyerupai manusia untuk datang ke dunia ini. Hanya sekali turun ke dunia ini. Nah, itulah di abad kedua yang turun dia. Kedatangan dia itu ya abad kedua ini dalam Kristen, dia lahir untuk menebus dosa umat manusia. Jadi jangan sampai dia datang lagi yang ketiga kali. Kalau sampai datang ketiga kali menyerupai manusia lagi, kiamat dunia ini. Bentar, ini arahnya kemana Bang Sibaran ini? Kok sampai ada 3 kali? Emang Yesus mau berapa kali turun? Kasihanlah, capek naik turun terus. Tidak. Kok sampai 3 kali? Begini Bang, kalau manusia ini udah murka, tidak tahu aturan lagi, hancur kalau turun. Iya,
Baik, saya No, to like menarik balik. Ya, gimana? Lanjut Bang Alif, belum ngomong ya. Lanjut. Oke, baik, Bang Ali. Ya, ini loh, baik, hal yang menarik adalah ketika Bang Sibarani sepakat dengan apa yang saya narasikan. Kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, itu sepakat. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2, di situ yang dijelaskan bahwa orang yang mengenal Roh Allah itu adalah, ini sifatnya umum ya untuk murid-muridnya dan siapapun dia. Orang yang mengenal Roh Allah itu adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah manusia berasal dari Allah. Bukan Allah, bukan Tuhan. Itu jelas loh bunyi ayatnya. Karena dia kalau merubah kalimat itu, menyangkal itu, maka secara hukumnya di situ adalah dia itu tergolong kalangan dari antikris. Karena ayat itu sedang membahas antara roh Allah dan roh antikris. Nah, sekarang kalau Yesus berasal dari Allah, otomatis dia bukan Allah. Dan di situ jelas bunyi ayatnya, dia itu adalah manusia. Nah, kalau sekarang sudah sepakat begini, apa yang kita perdebatkan lagi Bang Sibarani? Apa yang kita perdebatkan lagi Bang Sibarani? Oke. Gini ya Bang, maksudku tadi kalau sampai datang ketiga kali lagi Tuhan turunlah bilang menyerupai manusia kayak Yesus ini, kalau tidak ada lagi perubahan manusia, murka yang di atas, hancur. Makanya aku bilang jangan sampai datang ketiga kali. Aduh, Bang gini Bang Sibarani, dari tadi kamu menarasi bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan tetap dan juga seorang utusan, tetapi dia anak Allah. Nah, seharusnya kamu kaitkan dengan apakah Yesus ini hanya Yesus yang dikategorikan anak Allah? Ini baru kaitannya. Oke. Bang Sibarani ini sebagai Kristen atau sebagai Muslim? Kristen Protestan. Oke, baik. Ya, perlu menegaskan aja. Ya, tadi kalau kita sudah sepakat kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, maka memang diskusi kita ini tidak akan panjang lebar. Tinggal kita bergeser pembahasannya. Ya, itu kalau dari saya. Iya, Ustaz. Sedikit tambahan ya buat Hanjo ya, buat belajar lagi, buat baca lagi yang benar gitu ya. Dari Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 1:18 ya, dipertegas lagi Yohanes 17 ayat 3 itu finally-nya kalau kamu mau baca secara jujur, secara like kamu akan mendapat jawabannya Hanzo. Tidak lama, tidak menunggu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 jam, 1 menit, 1 detik, kamu akan mendapat jawaban yang kamu inginkan. Apa? Kejujuran ya. Saat kamu membaca apa yang kamu baca secara jujur, insya Allah kamu cepat dapat apa yang kamu maksud. Jangan memaksakan. Tadi Bang Alif mengatakan bahwa kalau kita berbicara, berdiskusi ya, berdialog itu lepas daripada doktrin, lepas dulu keimanan-keimanan yang disampaikan oleh pada Bapak Gereja atau doktrin-doktrin lainnya. Kita bicara secara data, referensi, literasi. Begitu Bang Anjo. Jadi kalau kamu memang mau bicara secara secara teratur ya, struktural, kamu harus berbicara dulu dengan diri kamu. Bisa gak saya menyampaikan ini? Saat saya menyampaikan di depan layak publik, saat saya menyampaikan di depan publik umum, bisa gak saya sampaikan? Jangan hanya kamu bercuap-cuap, tidak ada isinya, lalu ujung-ujungnya apa? Jangan mengganggu kitab-kitab orang lain. Ini apa? Berdiskusi, tapi saat terjebak daripada ucapannya, bilanglah seperti itu. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Begitu teman-teman, kiranya mungkin ada yang sampaikan lagi. Dari Bang Marjun, mau nambahin apa dari Bang Anzo? Silakan sebelum ke Ustadz Alif. Silakan Bang Marjun. Sebenarnya sih nggak ada yang harus dibahas tentang itu. Jadi
Jadi mengakui Iya. Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Menurut pendapat saudara-saudara ya apa mau kita debat pun ya tetap tidak tidak pernah dimengerti kan begitu. Jadi secara keyakinan Kristen itu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Karena bahwa siapa yang sudah melihat dia adalah sudah melihat Bapa itu di surga. Karena sebab itulah dia mengatakan itu orang Kristen. Nah, ini terbantah lagi Bang. Tadi saya katakan di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi terbaca gak? Saat barang siapa yang melihat aku maka dia melihat Bapa. Kamu terbantahkan lagi tuh dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, kamu mau pegang yang mana itu? Apakah kamu mau mengimani suatu kalimat, suatu kitab yang tidak jelas? Yang pertama kamu mengatakan barang siapa yang melihat aku maka dia melihat Bapa. Di Yesaya 43 ayat 10 ya. Di Keluaran 33 ayat 20, Yohanes 5 ayat 37. Semua itu membantah bahwa menolak keberadaan atau wujud eksistensi Tuhan. Bagaimana bisa itu? Dalam satu kitab bisa kontroversi. Ayo, kamu mau ngimani yang tidak jelas? Seperti itu Bang Marjun. Kan kayak gitu. Silakan. Maksudnya yang mana tidak jelas? Gini loh Bang Marjun, gini bentar ya. Nih, Bang Marjun, kamu bilang tadi percuma kita diskusi. Nah, segini. Apa yang kamu imani? Segini. Apa yang kamu imani dan apa yang kamu imani itu tertulis tidak? Itu pertanyaannya. Apa yang kami narasikan tertulis tidak? Itu baru mempunyai makna dalam diskusi. Tetapi kalau kamu mempercayai tanpa adanya penulisan, itu namanya omong kosong. Tidak ada tertulis tapi kamu imani. Sementara kami membaca yang tertulis, kamu tidak mengimani, tidak mempercayai. Itu yang sulit. Itu yang sulit didiskusikan. Itu yang harus kamu pahami. Sebagaimana kamu bilang, sebagaimana kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Tadi sudah diangkat apa yang tertulis di dalam kitab Anda di dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya pun tidak kamu lihat, suaranya pun tidak kamu dengar, dan rupanya pun tidak kamu lihat. Itu tertulis loh, bukan nggak tertulis. Dan itu harus kamu imani. Itu loh. Sekarang itu yang kita bahas. Itulah namanya diskusi. Nah, seperti tadi ini Bang Sibarani membawa bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, tetapi utusan, tetapi juga anak Allah. Nah, seharusnya yang dipertanyakan kepada Bang Sibarani, apakah hanya Yesus yang disebut anak Allah? Itu. Nah, sementara di dalam Ayub 1 ayat 6 di situ sudah dikatakan pada suatu hari anak-anak Allah datang kepada Tuhan. Anak-anak Allah loh. Belum dikategorikan di sini anak tunggal atau anak sulung. Berarti anak Allah itu bukan hanya Yesus. Itu seharusnya yang kita bahas. Yang tadi Bang Sibarani dan orang Yahudi juga disebut juga anak sulung. Iya, betul. Anak Allah sulung, yang sulung. Sebentar ini 2 menit Gelap, ada apa yang mau disampaikan Gelap? Dia minta waktu 2 menit. Maksudnya tuh aku selamat malam atau selamat siang tuh. Ya begini saja, aku kan baru nonton itu, aku merasa itu ya diskusi itu dari kemarin malam tuh sampai sekarang itu aku dengar tuh maksudnya menyakitkan aku ya. Sebagai aku yang percaya Allah yang Yesus Kristus itu aku menyakitkan. Merasa sakit gitu. Maksudnya begini. Kamu seorang manusia baru melahirkan 90 atau 80 baru ke sini, kamu bisa mendiskusikan masa yang 1 abad, 2 abad, 10 abad yang orang menuliskan barang ini baru lahir tuh. Maksudnya tuh aku merasa tuh kalian tuh tidak pantas untuk menjelaskan itu. Banyak orang yang menuliskan Alkitab, Al-Quran, udah meninggal semua. Tidak pantas kalian untuk menjelaskan. Kalau kalian tidak percaya, tinggalkan. Menyakitkan orang yang di sini.
Jangan kalian tuh merasa tuh kalian pintar. Kalau pintar itu apa? Contohnya kamu Muslim tuh belajar Al-Quran. Kalau kamu Kristen belajar Alkitab, gitu aja. Kalau kamu merasa diskusi, tidak pantas untuk orang lain. Contohnya kamu gini ya, maaf ya, jangan ganggu dulu, maaf ya. Kamu seorang, Silakan. kamu dibandingkan seorang umat Kristen seluruh dunia, berapa manusia itu? Kamu seorang manusia itu. Kamu dibandingkan orang seluruh dunia ini, Mas. Banyak negara yang memperangkan dengan agama. Pikir dulu baru ini. Kamu belur keluar ke Australia, belur keluar ke negara lain, kamu sudah menjelaskan agama lain. Ini tidak pantas. Bukan menjelaskan, tapi ini kamu bilang tuh Tuhan, orang itu tidak Tuhan, itu salah. Ini coba aku menjelaskan. Kalau di Indonesia itu Pastor Simon tuh membawa nama Yesus, bisa mengurapi manusia itu. Obat bisa tuh, sakitnya udah sembuh karena nama Yesus. Berarti kan orang percaya itu Tuhan. Kamu sosok itu pintar tuh, belajar. Orang bilang kalau kamu yang pintar itu, itu setan yang menguasai itu orang itu, supaya kamu pintar tuh untuk mencelakai itu Alkitab itu atau Al-Quran tuh. Orang yang pintar itu begitu. Seperti Lucifer itu kamu tahu toh? Lucifer itu pintar mencelakai Tuhan, Allah sendiri. Jadi poinnya orang gimana, Bang? Seperti itu. Bang Gelap, poinnya Ya, apa yang Abang mau sampaikan di sini? Poinnya Yesus itu apa gimana? Nah, oke. Sudah poinnya begini saja. Aku tuh maksudnya aku percaya Tuhan Yesus. Ya. Kalau Yesus kalian tuh Tuhan, tidak bilang bukan itu utusan. dia seperti utusan itu, ini urusannya. Kan ini kan di publik itu ya. Ya. Benar toh? Ini publik, Ya. semua orang tuh dengar toh. Ya. Kalau kalian untuk menjelaskan ini pribadi saja, jangan di publik saja. Berarti Bang Simbaran Di ini salah TikTok dong ini kalau tuh, Bang Abang bilang Yesus kalau TikTok Tuhan ini tuh Yesus. semua tuh buat mencari fan ya. Bukan diskusi tentang agama di sini. Ini bukan urusan agama di TikTok. TikTok itu bukan untuk Santai, agama. Pak, santai. Ya, bu santai. Santai. Itu terlalu. Dulu Bang Alip. Ya, saya Bang Alip. Iya. Jadi gini, Pak Ya, Gelap. minta maaf ya. Jangan ini iya. terus di sini tuh. Ini Iya. menyakitkan Iya, seluruh jadi- dunia. Bukan kalian Gini, di Pak Indonesia itu yang Udah merasa selesai hebat-hebat. belum ngomongnya Bang Gelap? Aku itu bukan di Indonesia itu aku sakit hati. Iya, udah belum? Ya, aku Jadi- ngomong satu kali lagi. Kalau mencari uang, jangan pakai agama. Kalau mencari uang, jangan pakai agama, jangan pakai Al-Quran, Alkitab. Masuk di TikTok Siapa nyari begini. uang Bang Jangan Gelap? bodoh Lagi amat seperti ini. diskusi, Bang Gelap, lagi diskusi nih. Ya, Dia gelap belum tulis diskusi. gelap itu bukan aku. Namanya gelap hati terang. Iya, udah terserah. Kamu jangan kamu menyakiti orang seluruh dunia ini. Jangan seperti ini. Kalau mencari uang tuh yang sudah benar-benar itu gelap. jangan menghakimi orang lain. Udah. Oke, Ya, udah, Bang. Kalau yang lain nonton di sini tuh hati-hati gitu. Ya udah yang ngomong Iya. udah belum? Mm-mm. Jangan Sudah seperti ini. lega apa Sosok sekarang? tahu tapi Udah lega baru lahir itu kamu. Sudah lega Baru lahir. sekarang. Sudah, Pak Gelap. Dikasih waktu mute dulu, host. Alah. Tadi Gila, katanya banyak 2 menit. cerita dia nih. Ini udah lebih. Iya, Tadi katanya 2 menit. Ini dulu. Oke, Begini silakan. Bang, Hmm? Bang Gelap. Tadi katanya 2 menit. Iya, ketika Pak Gelap menjelaskan tentang pastor ini dan itu, dia membuat keajaiban, membuat mukjizat dan sebagainya, saya teringat ini ucapan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus akan Diulang Bang Alip, agak putus. Kenapa meninggal? Ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kata Yesus malah ketika ada yang bermukjizat, melakukan hal-hal keajaiban, dia bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus, Yesus malah bilang, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.
Sementara yang melakukan ini dan menggunakan mengatasnamakan Yesus, setahu saya sih semuanya dari kalangan Kristen. Gimana itu coba menanggapinya? Pak Lip. Silakan Gelap dibuka mute-nya. Kamu mau ngomong lagi apa mau turun? Aku buka Ya mute. maksudnya begini saja. Maksudnya begini. Ya, silakan. Aku itu tidak belajar Al-Quran. Maksudnya itu, aku begini. Kalau kalian mencari pintar itu, kalau pergi toko-toko besar sana tuh, orang yang besar-besar itu, kalian diskusikan, jangan di media. Ini orang yang bodoh juga bisa berdiri. Kalau berperan itu bukan orang pintar. Gak usah nonton, udah. Kalau nggak terima diskusi ini, nggak usah nonton, turun aja Ya, turun. nonton, tapi ini menyakitkan orang. Kamu tahu nggak? Kami ini berlisensi daripada pemerintah loh. Ya, dari pemerintah ini TikTok, dari pemerintah anak kecil bisa buka gitu. Kenapa rupanya kalau TikTok? Kenapa rupanya kalau memang dari TikTok? Kecuali kami melanggar apa yang di luar daripada Alkitab. Kami di sini menjelaskan sesuai Alkitab. Kami menerangkan sesuai Alkitab. Ini menghina, udah menghina. Gelap karena doktrin, makanya kepanasan. Bang Gelap, abang turun Kristen deh coba sekarang ke PSD King, nggak usah. Di sana juga ada tulisan. Ya maksudnya begini saja. Sebentar. Aku mau sekali lagi. Ini terakhir ya. Terakhir. Begini saja, Mas. Begini saja. Bapak mungkin berat melihat fakta banyak orang yang tersadarkan. Sebenarnya bukan tersakitkan, tapi tersadarkan. Makanya banyak orang. Negara lain, serius Pak. Negara lain serius Pak. Kamu belum sadar. Banyak orang yang bermualaf. Ya karena apa? Dia selama ini tidak sadar kalau mereka itu tanda kutip itu menyembah anak manusia. Gitu loh. Makanya belakangan ini fenomena sedang begini, angin berhembus. Mas, kamu dengar dulu. Begini saja. Saya dengar Pak. Kamu dengar tuh, kamu dengar aku, bukan kamu bicara dong. Ini saja. Lanjut, silakan. Ini seluruh semua umat dunia banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Sebagian bang, bukan seluruh. Dengar dulu. Maksudnya aku dengar dulu. Aku udah bilang ini udah terakhir toh. Kamu masih terbang. Aduh. Maksudnya udah terakhir toh. Nanti kalian bisa jelaskan sekali yang lain. Kamu nggak punya malu. Wah, biarin Bang Ali. Punya aja tahu bicara dulu. Jangan kau aja terus bicara. Kau dengarkan, kalau memang kamu nggak mau panas, di bawah kau. Kamu pikir kau aja yang punya mulut. Di bawah kau. Kamu pikir kau aja yang punya mulut. Kami juga punya mulut di sini. Aku punya mulut itu. Kamu diam kau. Gak tahu orang kepanasan kau, diam nonton kau. Kamu diam. Kau tengok itu PC King. Bukan di sini kau ribut kau. Di sana kau ribut di Komalmu kau ribut. Jangan di sini. Kau yang hoax. Jadi gini gelap. Kau mancing-mancing. Gelap dengar saya. Kau itu di dalam kesesatan Paulus. Biar tahu kau di dalam kesesatan. Bukan Tuhan, bukan umat Paulus, bukan umat Yesus kau. Bukan Yesus kau, tapi umat Paulus. Tahu kau. Tahu agamamu jelas buatan. Pagan Yunani kau sembah. Kau sembah patung. Monitor Bang Tolong kondusif. Gini Bang Gelap, saya bicara sama antum ya, sedikit aja ya Bang Gelap ya. Saya bicara sama antum sedikit aja Bang Gelap nih ya. Sedikit nih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin sama antum. Tadi kamu mengatakan bahwasanya sakit hati loh dari kemarin saya seperti ini gini gitu. Tapi tetap membawakan khotbah. Oh, semua orang percaya bahwa menyebut nama Yesus sembuh. Sama aja kamu khotbah di sini. Satu, kedua, kalau kamu bawa narasi sakit hati, kamu pergilah dari sini. Kamu cari di TikTok di pojok kanan atas ada gambar kaca pembesar, itu namanya search ya atau searching. Kamu cari namanya PC spasi D spasi King. Kamu pergi ke sana. Silahkan ya. Baru kamu bisa naik ke sini. Seperti itu. Kami semua mempunyai hati yang sama kayak Gelap. Sama mempunyai rasa sakit, sama mempunyai rasa yang sama Bang Gelap. Silakan
Misalnya kalau Anda mau berbicara sakit hati, turun dari sini. Kalau memang kamu menemukan PC The King, silakan naik lagi. Bagaimana sikap mereka di sana? Paham sampai sini? Kami sekali lagi bukan menyamakan diri kami di sini sama-sama dengan PC The King, bukan. Kami di sini bukan menyamakan diri kami dengan PC The King, bukan. Sekali lagi, kami hanya menyampaikan sesuai apa yang tertulis, bukan di luar yang tertulis. Ya, kalau PC The King sudah menafsirkan, tidak bisa berbahasa Arab, berbicara seenak apa yang dia ucapkan saja, ini baru namanya penistaan. Kalau kami secara tertulis, di luar daripada itu, kami semua umat Islam setuju, sepakat, tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Apa yang dikatakan Al-Quranul Karim. Kayak gitu Bang Gelap. Silakan kalau kamu mau bicara lagi, silakan pergi ke PC The King. Pakai data. Silakan Gelap. Kita diam dulu biar dia ngomong. Begini saja, aku bisa turun tuh. Tapi begini saja. Ya. Kalian baru lahir yang baru ingat ya, pulang ke abang sini nanti tuh. ke rumahnya Jangan Pak itu. naik ke sana ya. Ya itu. Ya. Hati-hati kau. Nanti Tuhan akan mengetok jadi Tuhan. mencak di sini. Ini nggak jadi kita Kamu diskusi. pakai emosi. Aku dari emosi baru naik itu. Kamu aku ngomong baru kamu emosi. Ya begitu saja, Mas. Bisa kasih turun aku tuh. Dia emosi di Siapa bawah. kasih emosi Biar aja aku dulu. nanti Lemparkan aja ke nanti bawah. akan ikut Yesus Kristus. Ya, kamu kan kita. Allah yang Maha Kuasa. Iya, kepada Di tempat lain kita. Allah yang maha kuasa. Kamu tuh. Allah yang kau sembah itu manusia. Aku tahu. Suatu saat nanti kamu akan ikut. Jadi mayat. Udah. Pernah mati. Gimana Bang Alif mau turunin enggak? Oh, turun sendiri ya udah. Kalau dia belum puas melampiaskannya, biarkan aja sampai puas. Nanti malah dia nggak puas-puas. Kalau sudah lega emosinya, paling nanti lemes sendiri. Ya berarti dia udah puas, udah puas. Kayak lebah ya Bang Alif ya, kayak lebah ya. Habis nyengat manusia langsung mati ya. Iya betul. Ya si Barani ada yang mau disampaikan. Oke, Le si Barani. Silakan dulu Le. Biar apa kita jawab nanti ya. Leku. Baik sini. Baik. Sebenarnya kalau umat Kristen itu tidak tadi itu sama siapa itu Gelap itu udah salah itu. Gak ada itu, dia itu dalam hatinya itu cinta damai, cinta hati sama agama. Disangkanya dia yang rupanya itu bohong-bohong semua ini pembicaraan kita ini. Menipu-nipu. Menipu-nipu. Kalau diperhatikan dia si Gelap ini orangnya keras kepala. Gak ada artinya dia itu Kristen. Kalau Kristen itu lemah lembut. Iya, lemah lembut. Kalau kepalanya nggak keras malah kasihan Bang. Ya Barani, ajaran kasih ya Barani. Oke, lanjut dah. Kita kembali ke fokus aja ke topik ya. Ke topik yang di atas ya. Oke. Nah, masing-masing nanti bisa jawab. Oke, lanjut. Nah, gini, kembali ke fokus. Oke, kita fokus kepada Bang Sibaran ini. Maaf ya Ustadz Alip ya, saya dulu Ustadz Alip ya. Ya. Monggo silakan. Oke. Ketika kita berbicara bahwasanya keimananmu adalah membentuk ajaran kasih, yaitu yang pertama kali kita narasikan adalah apakah ajaran kasih itu dimiliki oleh orang Kristen? Itu saja dulu. Sementara Tuhannya saja dihinakan. Itu tadi yang kita bahas. Ketika Bang Hanjo katanya diludahi, nggak masalah. Katanya. Itu Bang. Kita apa yang tertulis saja yang kita sampaikan Bang. Makanya kami sebenarnya bukan menjatuhkan agama kamu, bukan. Kita justru membaca apa yang tertulis. Oke, udah Bang Batak. Bang Gasan. Ya, lanjut. Kesimpulannya mungkin dari Bang Sibaran itu Yesus utusan dan membawa ajaran kasih gitu ya, Bang Sibaran ya. Sedikit Bang Wan. Oh, sedikit ya. Jadi selama teman-teman Kristen memakai bahasa Allah di dalam Alkitabnya, sampai manapun kami umat Muslim
akan membahas akar kata Allah di dalam Alkitab itu. Paham sampai sini? Saya khususnya berada di paling depan untuk mencari akar kata Allah di dalam Alkitab sampai ke apapun. Kalau udah dirubah dengan kata tes, silakan kami mundur. Saya awal lebih mundur. Terima kasih Bang Wan. Oke, lanjut Bang Alif. Abang enggak? Ditanggapi dulu lah sama sebelah, nanti dikiranya kita terlalu ini lagi. Boleh mungkin. Marjun, tambahin Marjun. Bang Alif kok diam-diam aja. Iya bro, ya bro. Iya, Marjun. Bro, ya, bro. Iya, Marjun dulu, Marjun. Ya, Kalau saya biasa aja sih. Gantian aja. TikTokan Kalau gantian. saya biasa aja. Jadi begini, dengan kata abang itu tadi, untuk sampai kapanpun abang itu selalu mencari kebenaran dari Alkitab. Itu kan urusan pribadi. Jadi kami sesuai keimanan kami ya selalu saja gitu. Ya selalu apa. Jadi urusan kalian lah itu. Mau sampai apa, nggak kelar-kelar pun, nggak selesai pun ya terserah. Apa yang ambil pusing? Kita berdebat di sini, cari dosa. Ya, jadi mendingan kita melakukan kebaikan aja lah masih ada nafas di tubuh ini. Masalah menghina, mengejek itu urusan orang-orang yang pintar itu yang enggak. Yang punya hidup bukan orang pintar, tapi kamu yang punya hidup, kawan. Jadi ada pepatah mengatakan, kawan, orang pintar memang susah menang di lawa itu. Jadi kalau malah orang bodoh memang mustahil itu. Nah, begitulah. Mustahil. Iya. Jadi ini temanya kita malam ini kata bijak, kata bijak. Bang Marjun, siap Bang Marjun. Terima kasih Bang Marjun. Aku mau orang penyabar. Iya. Saya nggak mau itu. Hina pun agama. Duduk mute di situ saudara. Mau dibilang pun Yesus utusan, mau dibilang manusia itu urusan yang mengatakan. Jadi bagi saya. Iya Mado. Kan begitu. Kenal dulu ya Giawa ya. Ini jadi kan yang menentukan semua itu Tuhan nanti di surga itu. Bagaimanapun kita mau bilang kita begini juga, begitu. Logika kita juga ya. Nggak selesai. Pakai akal. Sebab kita orang akal kawan. Satu-satu ngomongnya. Siapa dulu? Jadi mungkin kalau ada saya pada saat dilahirkan Tuhan Yesus, mungkin bisa saya saksikan. Sebab saya orang Indonesia, jadi cukup diimani saja, tidak perlu diperdebatkan, dipanjang-panjangkan. Karena manusia yang merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Iya, Bang, berarti kesimpulannya cukup diimani saja ya Bang ya. Begitu. Nanti Bang Martin nggak mau diskusi dia. Yang penting nggak mau diskusi ya, Giawa nggak mau diskusi ya, Giawa. Udah dalam damai dan sejahtera. Iya. Yang penting hidup dalam damai dan sejahtera. Iya. Sejahtera sama kamu ya. Oke. Nah, itu saja dari saya. Oke, Bang Marjun udah dulu. Bang Hanzu mungkin mau ngomong, Bang Hanzu. Udah. Silakan lanjut kalau ada yang Anju. Ya. Jadi Hanju mau ngomong nggak? Kalau nggak saya ngomong. Iya, Hanju mau ngomong nggak? Buat penyemangat Hanjo gini, Jo. Nih, buat penyemangat Hanjo dan Bang Marjun, coba baca 1 Korintus 9 ayat 6. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ayo semangat. Enggak. Iya. Lanjut Bang Hanzu, silakan. Memberitakan Injil kepada orang yang mau diinjili. Tapi kalau orang itu tidak mau, ya kebaskan debu aja. Jadi gini. Ya berarti kalian itu nyebarkan Injilnya di gereja aja. Gitu ya. Iya. Oke, siap. Jadi ketika oleh pemerintah sudah diganti kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan. Bang, itu suaranya kecil. Bang Sibarani di mute dulu, Bang Sibarani. Iya. Ya. Jadi ketika oleh pemerintah, astagfirullah. Iya. Nah, jadi teman-teman muslimku jangan khawatir kalau kita ini sering mengalah, ya kan.
Ketika sudah disahkan nama Isa Al-Masih diganti oleh Yesus, berarti pemerintah sudah mendukung kalau Isa bukanlah Yesus. Di situ kita umat Kristen sangat berbahagia sekali, seolah-olah mendapat hadiah yang sangat besar di situ. Bahkan ada teman-teman kami yang syukuran ketika hal itu udah disahkan. Jadi teman-teman nggak usah gini ya, negative thinking kepada kami yang menuduh kami mencomot-comot lah, mencuri kata-kata dalam bahasa Arab lah. Nggak ada maksud begitu, teman-teman. Karena kalau gitu dasarnya, Hanzo, kalau gitu, kalau beda ada bangunan gereja Isa Al-Masih, nanti gereja itu diganti masjid aja ya? Enggak, mungkin diganti nama aja boleh. Oh. Loh, katanya kan beda. Iya, dengan Isa beda. Kalau gitu nanti gerejanya diganti, ganti masjid, tempat sholat kalau gitu. Aku usulkan. Allah itu hapus di masjid, tempat sholat kalau gitu. Aku usulkan. Allah itu hapuskan juga dari bibelmu ya. Allah ya. Sabar, Allah jangan ada di bibelmu ya. Ya, bahkan teman saya Malikil itu sudah nggak mau pakai kata Allah lagi dia. Ketika dia baca Bible ada kata Allah diganti dengan Yotefafe. Nah, itu kan secara tidak langsung memang kita semua, bahkan aku dengan Zuma berdiskusi dulu banget. Diskusi masalah Allah ini, aku bilang ke Zuma, kau ambillah kata Allah itu, kita nggak masalah. Bener, seandainya pun diganti nggak ada masalah. Gitu teman-teman. Jadi diganti Yotefafe kayak syarat Malikil pun bagus. Itu juga nggak mempengaruhi apapun dalam iman kami ketika kata tapi Allah gini itu Bang diganti. Hanzo, tapi Bang Hanzo gini. Kami mundur nanti orang Israel maju. Kenapa? Yotefafe itu kepemilikannya orang Israel, orang Yahudi, bukan orang kamu. Maju ya kita hadapin Bang. Kalau dia maju nggak masalah. Parah. Jadi kan poinnya di sini sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Cuman yang padahal menjadi Yesus masalah, diutus buat Bani Israel ya. Israel nyerang Kristen, main orang Bani perang. Israel ya. Astagfirullahaladzim. Nggak independen agamamu kawan itunya. Jadi Islam udah mundur, Yahudi maju, padahal Yahudi itu ajaran Yesus ya, menyerang agama Kristen nyerang agama Yesus. Sebenarnya Yesus ini agama siapa gitu? Kok berani-beraninya menyerang agama Yesus gitu. Tidak bawa agama, teman-teman. Iyalah, terserahmu lah kawan. Semoga kamu tercerahkan malam ini. Oh ya, aku udah sangat cerah bro. Karena apa? Karena kita pengikut Yesus. Secara kodrat kita ini udah kodratnya anti dengan dosa bro sebenarnya. Kamu pengikut Yesus, tapi saat murid-murid Yesus itu orang Yahudi, ya kamu perangin juga gimana disempurnakan setiap hari. Bang Hanjo, monitor dong, coba pengen tahu jawaban Bang Hanjo. Bang Hanjo kan mengatakan bahwa katanya Bang Hanjo pengikut Kristus. Nah, sedangkan yang Yesus ajarkan itu untuk Bani Israel. Nah, nanti orang Bani Israel menyerang kamu menyerang Bani Israel. Nah, terus gimana tuh? Yesus bela yang mana? Ada Yesus kan Yesus berkata, bukan mengajarkan untuk Bani Kristen. Semua bangsa muridku. Bangsa mana? Bangsa Israel itu bukan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sampaikanlah Injil sampai seluruh ujung bumi. Bagaimana caranya? Kalian lakukan ini. Ujung bumi kagak ada. Di mana ujung bumi? Ujung bumi ya semua. Ya, silakan Bang Alif. Jadi ketika TikTok ini udah seluruh dunia pakai dan kalian setiap hari bahas kekristenan, itu sudah turut andil dalam menyebarkan Injil. Begitu teman-teman. Ya, oke. Secara sadar atau tidak, orang yang belum pernah dengar nama Yesus, gara-gara kalian juga jadi tahu. Gitu loh. Jadi tahu Yesus utusan bukan Tuhan gitu. Lanjut Bang. Ya lanjut Bang Alif. Betul Bang Hanzo. Jadi gini, Injil tentang kerajaan Allah itu disebarkan.
bagaimana tentang isi di dalamnya pun, bagaimana posisi Yesus itu sendiri sebagai utusan Tuhan. Iya, seluruh umat manusia di muka bumi ini harus tahu kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengabarkan firman Tuhan yang diajarkan kepada Bani Israel. Karena Yesus sendiri diutus hanya untuk ke-12 suku Bani Israel. Nah, dunia harus tahu itu. Dunia harus Israel. Nah, dunia harus tahu itu. Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus hanya untuk kalangan Bani Israel. Dan kami umat Islam tahu. Walaupun tidak membuka Bible Anda, umat Islam ada kabar di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Itu pertama, Hanzo. Dan dunia harus tahu Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Dunia harus tahu itu. Dan dunia yang disuruh tahu itu bukan Yesus itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi Yesus itu adalah utusan Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu pemahamannya, Hanzo. Jadi gini, Silakan. Jadi benar dikatakan untuk bangsa Israel. Katakanlah itu benar. Berarti kalau itu benar, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, harusnya tidak dikabulkan dong, konsekuensi logis. Betul nggak? Iya. Konsekuensi logis, kalau Anda mengatakan dikabulkan, ada orang minta kepada dedemit, Roro Kidul, kepada pohon beringin yang ada rohnya. Mereka kekayaan, mereka kaya. Gimana coba? Jadi kok ya salah, memang mereka salah. Enggak, kita berdoa dalam nama Yesus. Ternyata terus kok bilang dikabulkan? Dijabah Tuhan. Kita sejak kecil kan yang suka menjamah itu apa? Dihindarkan dari kecelakaan dan maut. Nah, itu kan ada relationship antara Tuhan Yesus dengan kita. Gitu loh. Maka dari itu yang menguatkan iman orang-orang Kristen. Nah, jadi itu agama Kristen itu bukan agama kita sebagai manusia sama-sama. Ya, kalau Anda prinsipnya ke doktrin keimanan, saya bilang Hanso, karena memang merasa dikabulkan permintaannya. Ada yang minta pada Roro Kidul tuh kekayaan dikabulkan, itu gimana itu? Tapi minta tumbal nggak kalau ke Roro Kidul? Lah emang keyakinanmu nggak tumbal imanmu. Karena Tuhan lah itu Yesus itu apa itu untuk pengampunan dosa itu? Tuhan Maha Kuasa. Jadi apa yang Dia beri. Ya, makanya betul Tuhan Maha Kuasa. Ketika hendak mengampuni manusia, cukup mengampuninya saja karena Dia Maha Kuasa. Kalau gitu dijadikan berarti nggak boleh hukum yang Dia buat, karena hukum yang Dia buat justru kekal. itu sifatnya kekal, bahkan Dia sendiri itu tidak boleh menyangkali kekekalannya. Paham nggak? Kenapa Tuhan harus mengorbankan manusia, saya tanya, untuk mengampuni dosa? Karena sejak perjanjian lama pengampunan sama dosa dong kayak tadi Roro Kidul juga katanya minta tumbal. Harus dengan domba, dengan sembelihan. Nah itu kan. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus itu domba atau manusia? Yesus itu manusia. Kalau dikatakan domba yang ditumbalkan dalam perjanjian lama apa? Domba atau manusia? Itu kan analoginya di perjanjian lama seperti enggak jauh itu. dulu. Yang dalam perjanjian lama yang ditumbalkan untuk Tuhan itu apa? Manusia atau domba? Sejak anak-anak Adam, Kain dan Habil menyembahkan persembahan. Oke, ketika anak Abraham itu domba atau manusia yang diapakan, disembelih? Kalau Kain menyembelih, Kain itu kamu yang masuk akal lah, yang masuk akal. Sejak kapan Yesus itu bisa jadi domba? Jadi Habil menyembahkan. Gini loh Bang, gini Bang Hanzo gini ya. Bukan kami yang menghinakan Tuhanmu, tetapi kamu yang menghinakan Tuhanmu. Tetapi kamu yang menghinakan Tuhanmu. Nggak ada kita menghinakan. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu domba atau tidak? Dia disebut sebagai anak domba yang tak bercacat. Anak domba itu dikategorikan apa?
Itu kan alegori. Iya. Tuhanmu alegoris atau bukan? Bukan. Anak domba itu apa? Alegoris. Tuhanmu bisa dialegoriskan tidak? Boleh. Karena dia sejak Beda menit beda jawab ya. Iya. Beda jawab. Kamu akan kena dengan penyampaianmu sendiri. Kena di mana? Tadi kamu bilang Tuhanmu bisa dialegoriskan. Tidak, sekarang saya bilang lagi bisa dialegoriskan. Bisa. Nah, yang mana yang benar? Yang benar ya Tuhan disalib menebus manusia. Dari dosa. Bang, pakai iman, pakai iman, bukan pakai asumsi. Ganti domba gitu. Kau jadikan anak manusia ganti domba gitu. Untuk penebusan dosa kamu. Ya begitulah kurang lebih. Enggak aja dulu. Anak manusia yang dikorbankan. Iya. Bukan domba. Iya kan? Harus anak manusia. Kamu jadikan anak manusia itu sebagai korban penebusan dosamu gitu. Iya, begitu jalannya itu. Begitu. Kapan Yesus menubuatkan itu? Menubuatkan. Iya, menubuatkan atau mengajarkan bahwa dirinya akan dijadikan korban pengganti domba sebagai penebus dosa umat Kristen. Ada itu, tapi nanti dibuka dalilnya ya. Tapi di mana tertulis dia kata-katanya dia sendiri, bukan kata asumsi daripada penulis. Mana tertulis dia kata-katanya dia sendiri, bukan kata asumsi daripada penulis. King ini yang bisa jawab. Jangan kamu bawa kata-kata asumsi. Ya. Selamat malam. Nggak Google aja gampang. Malam. Ya. Bisa dibantu jawaban dari pertanyaan dari Bang Hanjo. Boleh, silakan. Gini deh, aku kan baru datang. Gini aja deh, kalau Bang Hanjo bisa menjawab ya jawab dulu. Kalau enggak nanti saya invite masuk gitu. Iya, benar. Ya, silakan. Jawab dulu, Bang. Jawab dulu, Yesus domba apa tidak? Baru nanti kalau nggak bisa dijawab dibantunya tuh. Loh, kok malah kabur? Siapa kabur? Ini bawa tadi? Ada dia. Nubuat yang jadi jangankan secara penyaliban ya, dipukul, dicucuk perutnya itu kan hina. Yesaya dijadikan sebut anak domba juga itu udah hina loh. Kenapa? Domba itu binatang loh. Kok bisa-bisanya disematkan kepada manusia? Ngapain nge-kick? Gak di-kick, naik aja kick. Ma'udzubillah, subhanallah. Gak ada dan Yesaya 53. Itu nubuatan tentang penyalipan. Lu jangan framing King, lu kan teman gua. Gua dikira nge-kick. Kamu baca ya. Kecuali lu menghujat, beda cerita. Yesaya berapa? Kamu baca. Framing. Biar kita bahas isinya dulu, baca. Ya. Yesaya 53 aku baca ya. Nubuat mesianik ya. Bible nggak di sana? Ada ya? Buka dong. Ya kamu yang bawa data, kok kami kamu suruh. Yesaya 53. Yo, kamu harus terima kenyataan di situ. Apa Bang Alif? Ya itu coba dari 1 ke 2-nya itu coba. Ya dihina dan dihindari orang, ya kan? Kesetaraan yang binasa, menderita kesakitan, ia dihina hingga orang menutup muka terhadap dia. Ya kan? Terus tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kenapa diloncat bacanya Hanso? Biar aku jawab dulu. Poinnya aja, oke, aku pun poinnya dulu. Dari ayat 1-nya, ayat 2-nya kenapa di situ? Menjelaskan di dalam ayat ini. Bang Alif lagi ngomong. Bentar Alif. Iya, oke. Siapa yang ngomong? Aku atau Alif? Ustaz Alif. Oke, lanjut. Silakan Bang. Bukan, Hanzo mengutip Yesaya 53. Saya bilang, kamu terima konsekuensinya kalau memang ini benar-benar Yesus. Iya, pertama, Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Nih, tunas dari tanah kering ya. Ini Yesus loh. Iya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Di sini pribadinya itu dia sebagai tunas dari tanah kering,
artinya dikatakan mungkin dia sebagai manusia, keturunan manusia. Kedua, rupanya tidak tampan. Jadi Yesus rupanya tidak tampan gitu. Bisa saya jawab? Dilanjut aja. Bisa saya jawab? Manuel. Ya, boleh. Bisa saya jawab Bukan itu? dilanjut aja. Kita bahas, katanya saya 53. Saya jawab ya. Balik, bos balik. Bro, saya jawab, bro. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi Manuel mau Ya. jawab dulu. Itu kan nubuatan. Saya tanya, kalau nubuatan pasti terjadi nggak kalau nubuatan? Di kitab itu siapa yang sesuatu yang dinubuatkan pasti terjadi nggak? Kan pasti terjadi nggak? Iya, yang menceritakan di situ siapa? Yang menceritakan, yang digambarkan di dalam ayat ini sekarang adalah sosok Yesus. Jadi ada yang menggambarkan atau yang menuliskan, ya kan? Bukan kata-kata Yesus sendiri. Ada orang yang menceritakan. Kan dinubuatkan, Udah, artinya kan sesuatu itu belum datang. Dia belum datang. Yang menubuatkan itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Yang ku minta Yesus sendiri menubuatkan dirinya akan mati di dalam. Di nubuatan jangan paksa logikamu yang konyol itu. Kamu yang konyol, pertanyaanku lain, dia akan jawab lain. Itu bah. Pakai otak yang cerdas. Pertanyaanku lain. Yesus menubuatkan dia akan jadi korban. Sesuatu yang dinubuatkan kan belum ada. Dengar. Cemana bah otak satu. Otakmu juga yang kurang mengerti langsung dijawab kan waktunya gitu. Nanti bertanya lagi atau sanggah gitu. Enggak, gini bentar dulu Bang Immanuel gini. Iya, oke. Bang Immanuel, saya ikuti kemauan Anda yang mana nubuat itu harus terjadi tidak? Kalau seandainya nubuat itu tidak harus terjadi, sepakat tidak? Berarti kalau itu bukan nubuat tidak harus terjadi, berarti itu sedang ada kegilaan. Oke, berarti kamu menyatakan kitabmu ada kegilaan. Buka Lukas 24 ayat 44. Framing, jangan framing, jangan biasa framing. Gini, dengar. Dengar dulu, saya ngomong. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Diam. Tapi diam, saya bacakan. Diam, nanti kamu jawab. Saya bacakan. Itu sama aja. Dengar dulu. Iya, saya bacakan. Diam dulu. Itu sama saja begini. Kamu diam. Saya bacakan dulu. Biar dulu si anak Batak yang keliru itu yang saya bacakan dulu. Cara berpikirmu yang saya punya bicara. Aduh, ini host nggak apa ini nggak bagus nih host. Bicara udah justifikasi orang lain, menghina orang lain kau. Bisa nggak pakai kalian itu? Kau yang nggak pakai. Kamu bilang sesuatu harus terjadi. Hina-hina. Punya otak kau paksakan di dalam Alkitab. Kamu yang nggak punya otak. Sama kau pantas kamu. Tidak boleh begitu. Jangan kau paksakan otakmu. Jangan kau paksakan diri kamu menjustifikasi orang lain, menghina-hina orang lain. Biar bicara dulu. Itu dari kemarin memaksakan semua kemarin. Hondoho. Nah, warung doa adamu. Gini Bang Immanuel, tenang ya. Dibawa dulu Roh Kudus. Silakan Immanuel ngomong dulu lah. Saya ketawa aja dari sini dengan kalian punya cara berpikir begitu. Saya ketawa. Oke, bentar. Bang sebentar dulu. Aduh, siapa ini host, Bang host? Biar Immanuel dulu ngomong 2 menit lah, biar nggak tindihan ya, biar apa nggak dengar. Ini begini, ini sama aja begini. Orang buta mau nuntun berjalan, nggak nyambung dong. Kita yang punya kitab, tapi situ yang mau menafsirkannya nyambung. Itu orang buta. Ya, kita menafsirkan nanti jawab ya. Nanti jawab ya. Cemane pula Pak. Saya bacakan nanti jawab. Saya kalau kami itu tidak ada sok-sok mau menafsirkan kitab orang lain, nggak ada. Iya, ini yang saya tertulis yang saya baca, tapi nanti jawab ya. Itu aja yang nggak paham kitab-kitab coba menafsirkan. Itu samanya kamu mengatakan biar nggak kemana-mana. Ya bentar Bang Abi gini loh Bang Abi. Tadi katanya bicara host
Izin bicara host. Gini. Aku izin bicara dulu bentar ya. Gini. Kalau memang tamu kita itu ya tidak menghina atau belum pas argumennya, jangan langsung main turun aja gitu ya kan. Saya tidak menghina, kita tidak menghina, bisa diturunkan. Tapi beri tamu kita ini waktu menjawab gitu. Biarkan dia waktu menjawab. Itulah gunanya host di sini. Maaf ya host, maaf ya. Tapi harus mengatakan ini seperti ini. Oke, Bang Ki Usop, ini saya belum membuat pertanyaan karena dia tadi mempertanyakan. Saya jawab nih, dia bertanya, apakah sebuah nubuatan harus terjadi atau tidak? Nah, saya jawab nih. Seandainya ada nubuatan yang tidak bisa tidak terjadi, itu apa? Seandainya bukan jawaban, kasihlah jawaban. Itu aja nggak dia menjawab, kasihlah dia menjawab gitu. Gimana? Bentar ya, tadi dia menyatakan. Diam dulu apa? Bang Hasan diam dulu. Iya. Silakan Manuel ngomong 2 menit. Ya. Namanya nubuatan itu pasti terjadi lah. Kalau bukan nubuatan berarti itu bukan kebenaran namanya. Gimana sih kalian punya pikiran itu? Namanya nubuatannya pasti terjadi dan itu sudah digenapi. Semua perkataan dari kitab Musa, kitab para nabi, semuanya itu dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Oke. Dan itu yang menggenapi itu adalah Yesus Kristus. Semua yang tertulis itu Yesus Kristus. Begitulah. Oke. Ya udah. Saya mau tanya, salahnya di mana begitu? Ya udah, oke. Kenapa? Nanti jawab. Oke, nanti jawab belum 2 menit. Iya, saya jawab dulu, jangan bernarasi lagi. Saya dikasih waktu 2 menit. Saya dikasih waktu 2 menit. Bagaimana? Kenapa kalian menjadi risau? Mengapa kalian menjadi kelabakan ketika Yesus menggenapi semuanya? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan imanmu? Ada apa dengan pikiranmu itu? Jawablah itu. Masa kalian yang seperti kebakaran jenggot itu ketika semuanya terjadi digenapi? Mana pula? Ya oke. Sekarang Bang King mau nambah. Kan sebelum saya. Boleh. Gini. Oke, saya sebagai Kristen ya. Nubuatan di Alkitab itu ya kan pasti terjadi. Walaupun dia tidak terjadi, kita menunggu. Contoh di kitab Wahyu, itu sebagiannya belum terjadi. Oke. Jadi nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab itu sebagian sudah terjadi dan sebagian lagi kita harus menunggu. Gitu, Bang. Oke. Silakan Bang Hasan. Oke. Apakah nubuatan itu harus terjadi atau tidak? Kata Bang Immanuel. Kalau tidak terjadi berarti kamu bolak-balik lagi omongan saya. Jangan dipotong Immanuel. Saya tidak ada omong begitu. Jangan framing. Jangan biasakan framing. Oke, diam aja. Diam ya. Oke. Namanya nubuatan. Jangan framing. Jangan kebiasaan ya. Jangan kebiasaan kau lain. Oke, diam dulu. Bukan framing tadi itu, bukan framing. Diam dulu dia. Ya, ketika dinyatakan nubuatan itu harus terjadi, nah, jikalau tidak terjadi berarti tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, tidak ada kebenaran di dalamnya. Ingat. Nah, ketika nubuatan yang akan terjadi atau tidak atau belum terlengkapi berarti itu belum bisa dikategorikan kitab karena tidak ada rasul tidak ada lagi yang bisa yang memberitakan wahyu. Biar kelar dulu dia ngomong, nanti dibantah gitu loh. Biar enak diskusinya. Ayo silakan. Oke ya. Di dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab para nabi, Mazmur. Dan ayat selanjutnya Lukas 24:45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di dalam Lukas 24 ayat 46, kata-katanya kepada mereka ada Lukas 24 ayat 46, kata-katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana nubuatan ini dalam perjanjian lama? Ayo jawab. Silakan. Di mana nubuatan ini perjanjian lama? Siapa yang mau jawab dulu? Aku ya.
Saya deh. Ya, itu oke, silakan. Untuk angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain seperti kecuali tanda Nabi Yunus. Itulah nubuatan 3 hari Yesus bangkit. Bang, kita bukan bercerita tentang Yunus, kita bercerita tentang anak manusia yang akan bangkit. Iya, dan itulah aduh, kacau ini. Enggak. Iya, tadi kan kau minta di mana nubuatan Yesus 3 hari bangkit. Itu kan Yesus mengatakan sendiri, seperti tanda Nabi Yunus. Angkatan ini tidak akan diberikan tanda. Yunus di perut ikan. Itu memberitakan siapa? Nabi Yunus atau Yesus? Loh, dengar dulu, pas dong dia menjawab. Ke Yunus, ke Yesus. Di mana perjanjiannya? Ya, bacain. Jawab. Sabar, gak usah ngamuk. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tinggal ngomong nggak ada gitu loh. Iya, jangan dibilang ke itu untuk Yesus, bukan. Saya hitung datanya. Ini yang kata-kata kepada mereka ada tertulis demikian Mesias. Ini Mesias. Yunus bukan Mesias, kawan. Astaga, tanda Yunus. Matius. Oke, Mesias itu siapa? Matius 12:39. Tetapi jawab Yesus. Itu perjanjian apa, Bang? Dibaca dulu, Bang. Baru. Itu perjanjian apa, Bang? Dengar dulu. Perjanjian lama itu. Bang, kau tunggu Bang Ajo. Kamu ambil perjanjian baru itu. Dengar. Kalau kalian bertanya, kasih dia menjawab. Nanti kalau nggak pas, baru kasih argumen lagi. Iya, yang diambilnya yang diminta perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama. Kalau nggak pas jawaban Bang Hanjo, ya bal-bal kalian gitu kan. Ini belum ada menjawab gitu loh. Iya. Menjawab udah gitu. Panas. Udah panas. Tetapi silakan. angkatan yang jahat dan tak setia ini menuntut suatu tanda. Dia kan minta tanda tadi. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekian. Jadi Yunus di perut ikan itu tidak mati, teman-teman. Yesus pun ketika dikatakan mati, sebenarnya dia tidak mati. Menurut kita dia mati, tetapi Yesus tidak mati. Karena menurut manusiawi kita, ketika orang yang dimasukkan dalam goa dan goanya ditutup, kita manusia kira dia mati, padahal dia tidak mati. Kenapa dia tidak mati? Dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Gitu, teman-teman. Silakan ditanggapi. Enggak, mau ditambahin dulu nggak sama Immanuel Pak Usop? Baru nanti ke Islam. Halo, boleh. Gini. Pas yang seperti Bang Hanjo katakan, itu tanda-tanda Yunus itu, ya kan? Dia itu berada di perut bumi, ya kan? Tapi dia kondisinya tidak mati. Tapi dia hanya tinggal di dalam perut ikan ini, ya kan? Sama dengan Yesus, ya kan? Yesus dikatakan seperti ini. Waktu dia ada di bukit, di dalam goa itu kan, batunya sudah ditutup. Tetapi ketika Maria sampai di situ, dia hanya menemukan itu kain kafannya. Tubuh Yesus itu tidak ada di situ. Itulah itu kolerasi antara nubuat tentang Yunus ini terhadap Yesus gitu, Bang. Oke, sekian dari saya, Bang. Kan Bang Alif dulu Islam berarti ya sekarang ya. Bang Alif dulu silakan. Dilanjut aja, host. Ke tema ini dilanjut. Aman. Gini aja, Bang, bentar ya. Gini, maaf Ustaz Alif, saya potong dulu ya. Nih ya. Kamu pahami kalimatnya di dalam Lukas 24 ayat 46. Saya bukan mengarang, tetapi saya membaca apa yang tertulis. Katanya kepada mereka ada tertulis. Berarti ada yang tertulis. Demikian Mesias harus menderita. Bukan Yunus harus menderita di sini, bukan. Tetapi Mesias yang harus menderita. Kita bukan bercerita tentang Yunus. Tetapi Mesias yang harus menderita. Kita bukan bercerita tentang Yunus. Nah, ketika kamu mengatakan Yesus itu hari ketiga, ada yang mengatakan setelah hari ketiga, bukan pada hari ketiga saja. Yang mana yang dibenarkan? Pada hari ketiga atau setelah hari ketiga? Dalam Hosea 6 ayat 2 itu setelah 2 hari, berarti itu hari ketiga. Dengar. Lagi pula kita bukan membicarakan tentang Yunus, bukan. Kita membicarakan tentang di mana tertulis. Saya tanya, Yunus itu kita para nabi atau bukan?
Yunus kitab para nabi atau bukan? Menceritakan siapa? Jawab dulu. Kan Enggak, itu kan menceritakan apa? dikatakan begini bahwa Mesias Jawab dulu, menceritakan apa itu? Ditulis di kitab para nabi. Iya, menceritakan tentang siapa? Saya tanya dulu. Jawab dulu, menceritakan tentang Yunus siapa? itu kitab para nabi bukan? Yunus kitab para Iya, nabi bukan? oke. Kita para nabi menceritakan siapa? Dengar Matius 12 ayat 3. Jawab, menceritakan siapa? Dengar dulu, makanya dengar dulu. Aduh, kalau melarikan pertanyaan sendiri. Menceritakan Yunus itu merupakan satu nubuatan gambaran apa yang terjadi dengan Yunus, itu merupakan gambaran tentang Mesias yang terjadi di perjanjian baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12 itu, tetapi jawabnya kepada mereka, itu Yesus yang berkata ya, jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Mereka itu minta tanda kepada Yesus bahwa apa buktinya engkau Mesias? Apa buktinya engkau yang dijanjikan itu? Tetapi Yesus bilang mereka tidak akan mendapatkan tanda lain selain hanya dari tanda Nabi Yunus itu. Itu artinya bukan berarti bahwa bukan berarti hanya Yunus saja. Itu cerita Yunus, apa yang terjadi dengan Yunus itu menjadi satu gambaran di dalam Yesus Kristus yang mati hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga, mati. Di perut bumi itu menggambarkan kematian dia. Itu. Apalagi? Oke. Begini, yang kedua, saya menjelaskan tentang nubuatan tentang kelahiran. Begini, yang kedua, saya menjelaskan tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus. Di kitab para nabi, kitab Mika pasal 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem dan Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Itu digenapi dalam Matius 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu cerita bagaimana orang Majus itu datang ke Bethlehem itu untuk menyembah kepada Yesus. Itu kan artinya nubuatan yang sudah ada di dalam kitab para nabi. Seperti itu. Penggenapannya kapan? Dalam perjanjian baru itu. Dan Yesus yang sendiri yang menegaskan akan semua yang dicatat dalam perjanjian baru itu adalah tentang dia. Kalau Yesus sendiri yang mengatakan itu, mengapa kalian bantahnya? Mengapa kalian harus meragukannya? Dia sendiri saja mengatakan hal itu. Bagaimana? Ada yang salahkah? Mengapa kalian berusaha untuk mencari bahwa tidak ada kebenaran di situ? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan pikiranmu? Ada apa dengan imanmu? Oke, Bang Immanuel udah ya. Gantian. Iya, silakan. Aku sapa dulu Bang Ayub. Assalamualaikum Bang Ayub. Ya lanjut. Siapa yang mau nanggapin dari Islam? Bang Hasan apa Bang Alif? Gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Kita di sini lagi bercerita tentang nubuatan Yesus. Bukan menceritakan nubuatan Yunus, bukan. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Karena di sini dikatakan ada tertulis demikian, Mesias, bukan Yunus. Mesias harus menderita. Jangan Anda meminta bahwa nubuatan itu harus jangan dipotong. Dengar dulu. Anda harus maknai bahwa nubuatan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang harus tertulis sama seperti itu. Bukan begitu maksudnya. Kamu kan menuntut itu, Anda menuntut itu kan? Saya tahu jalan pikiran Anda. Anda pengen supaya di mana teksnya kan? Itu sudah basi, dah bahasa seperti itu. Kalian mencari supaya ada teksnya sama begitu. Kalau tidak sama berarti bukan nubuatan. Itu kan cara berpikir kalian yang kalian paksakan di dalam Alkitab. Alkitab bukan seperti itu, bro. Bukan sesuai dengan pikiranmu. Seperti itu. Jangan bawa pikiranmu. Jangan bawa pikiranmu untuk kalau gitu saya izin masuk begini. Saya izin masuk begini, Bang Immanuel. Saya coba ikuti alurmu. Yang tadi kau bacakan itu dari sekian banyak ayat, itu rujuk kepada siapa? Loh jelas itu dia Pak Sarali. Benar. Oke. Saya tanya. Yang tentang Yunus itu tadi, yang ngomong dalam Matius itu siapa? Yang ngomong tadi siapa? Dalam Matius 12 tadi. Kenapa ditanya lagi? Nah, makanya kau bilang begini ya. Dengerin Bang, dengerin. Kalau kebenaran itu sudah saya tetapi Anda tidak coba memahaminya. Anda paksakan pikiran Anda. Dengar dulu. Kalau Anda paksakan pikiran Anda, udah ketakutan gini, saya ikuti narasimu, saya bilang pernah mau mengakui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Santai. Saya tahu pikiran. Santai dulu, tenang, gantian satu-satu. Tadi Abang kalau tahu pikiran saya, tahu paham saya, kamu sudah pinter ngain diskusi.
Repot kali ini. Yang sedang tadi kau jelaskan itu seorang anak manusia, seorang manusia atau Tuhan? Itu aja pertanyaan saya kalau gitu. Ya silakan, Bang Emmanuel jawab. Kalau berbicara Yesus, maka kalian harus punya kesadaran penuh ya. Kalian harus tahu betul siapa penuh itu Yesus. Sadar saya. Ya. Saya penuh sadar. Mau Saya tanya, tahu, tadi dibicarakan itu manusia atau Tuhan? Mau tahu iman kita? Alkitab Jangan berkata suruh apa dengar tentang Yesus? dulu mulu. Yesus itu dengar dulu, makanya kalau nggak nyampe sesuai memasuki cara berpikir kita di sini, iman kita, maka nggak akan nyampe. Anda ngerti nggak? Sampai nggak itu, pertanyaan saya sama Anda? Pertanyaan saya sampai nggak ke otak Anda? Saya tanya. Anda yang mudah itu. Ya sudah, jangan pakai bumbu lain-lain. Yesus, saya jawab nih. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Clear. Nah, ini lagi di mana ayatnya itu? Anda tak mau terima kan? Anda masih nggak mau terima kan itu kan? Ya sudah, jangan dipaksakan. Oke, baik. Jangan dipaksakan. Baik. Enggak begini, dengerin. Sudah tidak mau terima itu. Dengerin. Oke, dengerin. Yesus di kitab Anda bukan Allah menjadi manusia, tetapi manusia yang berasal dari Allah. Itu ayatnya ada. Itu omong kosong apa? Omong kosong apa Anda? Baca, baca 1 Yohanes 4 nomor 2. Siapa yang omong kosong nih? Dengar dulu. Baca sekarang juga 1 Yohanes 4 nomor 2. Kau baca. Satu dulu. Dengar. Kamu kalau mau dengar mulai dari baca. Di sini banyak orang Kristen juga yang menyaksikan. Dengar dulu. 1 Yohanes 4 nomor 2. Itu makanan kita sehari-hari kok. Alkitab itu kan makanan kita. Kalau itu makananmu, kenapa kau tidak tahu ayat yang barusan saya bawa? Makanya akan kujelaskan dengan jangan suka dengar dulu. Jangan anggap saya ngarang. Kebiasaan ambil ayat sepotong-sepotong. Dengar. Jangan kebiasaan ya ambil ayat sepotong-sepotong. Makanya dengar dulu. Kau baca penuh. Baca. Kau anggap saya ngarang. Saya mulai baca dulu dalam Yohanes. Saya ngarang. Yohanes 1 dengerin. Saya akan baca. Yohanes 1 ayat 1 mulai dari situ dulu ya. Saya baca ya. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya dengar dulu. Enggak berani dia. Kuping, siapkan hati yang lapang ya untuk mendengar. Baca, jangan ngoceh mulu kau. Dari tadi bilang saya ngarang, sekarang kau ngomong gitu. Yohanes 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kemudian saya lanjutkan untuk memperjelas Yesus itu siapa. Wahyu 1 ayat 8. Ini perkataan Yesus sendiri. Ternyata orang bandel ini seenaknya comot-comot Bible sendiri. Anda gini. Mending kalian dengar untuk mendengar saya. Anda takut. Anda sudah takut. Kalau nggak pas, baru. Dengar dulu. Wahyu 1 ayat 8 saya baca ya. Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Mengapa saya semakin yakin karena Yesus sendiri yang omong begini, makanya saya percaya. Kalau bukan perkataan Yesus ini mungkin saya masih ragu. Ini, aku adalah Alfa dan Omega. Itu Yesus sendiri ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi ayat ini maha kuasa. Jadi ayat ini memperjelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi, dia adalah firman, pada mulanya firman. Di sini dia katakan firman, aku adalah firman Tuhan Allah. Lalu kemudian aku ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Sekarang saya tanya, yang maha kuasa itu siapa? Saya tanya, jawab. Kenapa Anda nanya saya, Miun? Tadi ayat yang saya bacakan kau tidak mau baca. Jawab dulu, saya tanya. Kenapa kau nanya saya? Anda kabur-kabur. Jawab dulu. Yang maha kuasa siapa? Siapa? Silakan. Yang saya itu Tuhannya Yesus. Oh, yang maha kuasa siapa? Yes, Tuhannya Yesus. Berarti Tuhan Yesus adalah siapa? Yesus adalah siapa?
Kalau dia maha kuasa, Tuhan Yesus yang maha kuasa. Dengar dulu, Anda tidak berani menjawab kejujuran ini. Inilah yang membuat Ini kalian orang diskusi kayak cewek. Dengar dulu, dengar omongan orang. Ini yang membuat kalian berusaha untuk mencari. Dengar dulu. Kau tadi di sini banyak orang Kristen menyaksikan, bilang saya ngarang. Sementara kau seenaknya jidat, comot sana sini, kau comot sana sini. Kenapa saya bilang berani mempertanggungjawabkan omongan saya? 1 Yohanes 4 nomor 2. Saya bacakan nih ya. Berani menerima ayat ini dengan hati yang lapang. Dengerin yang sudah berlumur doktrin, dengerin. Ya, bukan dengerin doktrin, giliran saya ngomong. Itu firman yang bicara dengerin. Kau Ya, nggak pernah bisa tertib berapa kali ketemu. Nggak perlu tertib dengan di Anda sini yang punya pikiran gini, nggak perlu tertib kita. Ngapain? Ya udah kalau nggak perlu tertib di Jo Muslim, di Komal Muslim, ngapain kau di sini ngoceh? Nggak perlu. Turun aja, turun. Ngapain saya Turun aja kalau gitu. Turunkan saya aja kalau kalian nggak siap. Kalau kalian turun. Kalian takut kan? Tukang ngibul turun. Kalian takut di sini semua, makanya menurunkan saya. Lah, ayo, Anda sendiri bilang nggak perlu tertib, jangkrik. Berarti kalian takut kalau menurunkan saya. Kalian tidak menerima ayat ini. Tidak suka ketertiban. Ngapain saya berbicara dengan orang yang tidak mau tertib? Kalah. Berarti kalian menyatakan kalian kalah. Ngoceh aja dari tadi. Bang Emmanuel masih mau diskusi nggak? Saya tanya. Bayangin aja, coba. Saya mau bernarasi. Tadi bukan asum, saya katakan Yesus itu manusia yang berasal dari Allah, bukan Allah yang menjadi manusia. Salah. Saya bacakan ayatnya. Tuh dengar. Nah, demikianlah mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Yesus itu manusia berasal dari Allah, bukan Allah. Loh. Anda berusaha. Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 2 kalau Anda tidak percaya. Loh, memang ayatnya seperti itu bunyinya. Saya tidak punya. Manusia berasal dari Allah, bukan Allah yang menjadi manusia. Anda harus pahami dulu konteksnya, bro. Saya paham. Anda diam. Saya paham. Anda diam. Ini giliran saya ngomong. Ini giliran saya ngomong. Anda menolak kebenaran. Justru ini tentang roh antikris jadinya. Kalau tidak percaya Yesus adalah manusia yang berasal dari Allah, Kris. Anda mengatakan Allah menjadi manusia. Anda antikris berarti di sini. Kata-kata di sini ini yang saya sangat berang sekali dengan Anda. Di situ ayatnya jelas. Di situ ayatnya jelas. Anda tidak bisa. Anda mau bacakan nggak? Anda berani baca? Anda berani baca? Saya berani, itu benar kok. Demikianlah kita baca sekarang. 1 Yohanes 4. Baca. Kamu jangan narasi apapun. Kau yang baca. Dengar dulu. Ya demikian. Saya tidak mau mendengar ocehanmu yang tidak mau tertib. Kalau kau percaya diri dengan kitabmu, baca kitabmu. Baca kitabmu. Manusia. Dengar dulu. Ini ya, supaya kamu jangan memberi penyesatan dalam ayat ini. Saya jelaskan. Dengar. 1 Yohanes 4 baca dulu. ayat 2. Dengar dulu, saya akan jelaskan kepada kamu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. 2. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu bukan sambung. Makanya kau jangan menjadi penipu. Kau jangan pemutar balik fakta. Dengar, berasal dari Allah. Itu bukan kepada Yesus, itu kepada setiap orang yang mengaku berasal dari Allah, bukan Yesusnya. Dengar dulu, baca. Dipelintir. Saya buka. Ya memang koma, ngapain kau membahas koma? Saya buka camnya. Anda ini memang harus diberantas ini kayak gini. Yang bilang nggak ada koma siapa? Itu belum titik. Teman-teman, saya akan buka ya ayat ini ya. Saya akan buka ayat ini supaya teman-teman melihat kebenarannya. Bahwa mereka berusaha untuk begini, dengar. Ini, tampilkan, besarkan. Besarkan. Oke, bentar. Besarkan. Ini sinyalku lagi ini error. Sebentar. Saya akan bungkam mereka ini. Mereka pikir mereka bisa menipu kita. Omong kosong apa?
Kalian jangan menipu kita. Kita setiap hari makanan kita Siapa ini. yang nipu? Ini kita. Ayat kita ini dari putar balik tadi yang mau nuntut kalian. Anda baca. Perhatikan. Dengar, semua di room ini 679 orang, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Titik 2, lihat perhatikan baik-baik ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, perhatikan, berasal dari Allah. Berarti kalau orang itu percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, berarti orang itu berasal dari kebenaran Allah. Jangan kau tipu ya. Ini koma, tanda koma. Nah, bukan menjadi iya. Manusia berasal dari Allah. Anda percaya nggak kalau Yesus itu dari Allah? Saya tanya. Anda percaya atau tidak kalau Yesus dari Allah? Saya tanya. Dengar dulu. Setiap roh itu ditujukan kepada itu suruh. Setiap roh itu roh kecil, R kecil itu ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada manusia, bro. Kau baca baik-baik, makanya banyak belajar Alkitab. Jangan asal comot-comot. Anda percaya Yesus manusia? Saya tanya, percaya nggak Yesus manusia? Anda sudah kalah. Jangan dengar dulu mulu dari tadi. Stop, kau sudah kalah. Kok jangan? Kau sudah selesai dengan tipu muslihatmu itu. Yesus itu memang manusia. Itu nggak, saya tanya. Itu itu ada berasal dari Allah, itu bukan yang bilang nggak ada koma siapa? Saya tidak mempermasalahkan koma. Narasimu menjadi menyesatkan, saya bilang ya. Ketika kamu menyambung kalimat itu, Anda percaya Yesus manusia? Saya tanya. Saya percaya dia menjadi manusia. Anda percaya Yesus? Anda percaya Yesus manusia? Oke. Nah, jangan memutar balik kata. Anda percaya Yesus berasal dari Allah? Ada tanda koma dalam kitabku. Kau jangan main acak-acak kitabku. Iya, Anda percaya Yesus manusia? Kitabmu saja aku tidak pernah ganggu gugat. Aku tidak pernah masuk dalam ini kitab. Orang kejang-kejang kayak gini nih mulai narasinya. Tidak bisa. Gantian nih mana udah ngomong dulu lah, kasih ngomong. Oke, bentar dulu sekali bisa orang praktikan ini ya. Saya ngomong apa adanya. Yang dikatakan di sini jelas ya. Yang namanya dari Allah, contoh para pengikut bos. Dengar dulu di ini. Ayat 4 juga dikatakan sebagai manusia berasal dari Allah. Orang pintar. Anda percaya Yesus sebagai manusia? Saya tanya, Anda percaya nggak Yesus manusia? Orang pintar akan paham ayat ini. Bunyi ayat ini orang pintar akan paham. Anda percaya Yesus manusia? Anda percaya nggak Yesus manusia? Kata berasal dari Allah itu dia tidak langsung satu kalimat, tapi ada tanda koma. Dan kata roh itu, ada koma siapa? Apa masalahnya? Bukan kepada manusia. Dengar baik-baik. Mau saya baca lagi? Iya, memang Yesus kan manusia. Gimana? Saya baca baik-baik. Saya baca baik-baik. Demikian kita. Anda percaya Yesus manusia? Aduh, astagfirullahaladzim. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Titik 2. Bang Ale minta turun, saya turunin. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus bahwa Yesus, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dari ayat itu saja sudah bisa kita pahami maksud dari ayat ini, bahwa setiap roh itu adalah ditujukan kepada manusia, bahwa setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berarti dia berasal dari Allah. Roh itu berasal dari Allah, kita itu berasal dari kebenaran Allah. Ya dengerin saya ngomong. Dengerin, woi. Titik sudah selesai. Dengerin. Woi. Titik sudah selesai. Dengerin. Anda sudah selesai. Titik. Dengerin. Bentar lagi. Anda sudah tidak bisa dengerin. Turunkan saya kalau kalian ingin kalah. Tidak buat kata dengerin omongan saya. Dengerin omongan saya. Loh, situ ada bunyi ayatnya telah datang sebagai manusia. Yang ini dari mana asalnya? Saya tanya. Saya menjadi agak Gak mau gantian bang pusing udah di bawah aja lah kalau nggak mau gantian. Ini ngomong Bang Laskar. Anak ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak ini
dari dulu sering melintir ayat yang tidak sesuai maunya, dia sembunyikan. Lalu begitu, udah jelas-jelas bunyi ayatnya, telah datang sebagai manusia. Lah, dia datang itu asalnya dari Allah. Itu kan ayatnya diteruskan. Kan ada koma, yang bilang nggak ada koma siapa? Koma itu kan mendukung, bukan titik loh, beda. Yesus itu datang, yang namanya ada asalnya. Kamu datang dari mana? Kalau ada pertanyaan, ya pasti ada asalnya, karena datang. Kok orang mengajarin orang ini dari tadi? Itu pertama. Kedua, dia mengutip lagi Wahyu 1 nomor 8. Padahal jelas bunyi ayatnya, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang Alfa dan Omega itu Tuhan Allah, karena dia mengucapkan firman Tuhan Allah. Di mana buktinya dia mengucapkan firman Tuhan Allah? Di ayat satunya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada. Jadi dia itu menyampaikan wahyu. Makanya dia katakan, inilah akulah Alfa dan Omega, itu firman Tuhan Allah, bukan perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri mengaku, barang siapa yang menolak perkataanku, dia telah menolak firmanku, sebab firman yang kusampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Jelas bukan perkataan Yesus sendiri pengakuannya. Anak ini cuman beraninya ngotot, ngeyel, ngoceh demi menyembunyikan kebotolannya dari tadi. Oke. Bang Laskar, selamat malam Bang Laskar. Bang AM. Ya, malam. Oh iya. Silakan. Ya, malam. Oke. Ya, silakan Bang Laskar, ada yang mau ditanggapi dari pernyataan dari Bang Alif, silakan. Tidak, saya mau bertanya nih, Bang. Halo? Iya, lanjut. Oke. Mengenai kata Allah yang kalian permasalahkan di dalam Alkitab. Enggak, yang berhubungan dengan tadi dulu. Tidak, ini Bang. Penting ini Bang. Oh ya udah, silakan. Mengenai kata Allah yang kalian permasalahkan di dalam Alkitab, sebaiknya kita harus tabayunkan dulu Bang. Sebab mungkin saja yang memperkenalkan kata Allah itu dari Kristen Arab, yang mengambil ejaan dari kata Allah dari Alkitab, karena Kristen Arab sudah lebih dulu ada dari abad keempat sebelum kakeknya Nabi ente lahir. Bang, abang kalau mau membahas ini, saya izin dulu Bang. Izin sekali, saya izin mau ya. Abang kalau mau membahas ini, abang punya data, punya literasi, data, paham bahasanya. Ya, bentar Bang. Sampai selesai ya. Ya, buktinya ya. Oke, tanpa data kami tidak akan terima. Ya, itu di apa? Wikipedia. Di Wikipedia Arab datanya cuma Wikipedia gitu. Bang, ya, datanya cuma Wikipedia. Itu kan reruntuhan gereja Al-Qubail di Noise. Ya, lanjut. Ya, ada reruntuhan gereja Al-Jubail di kota Al-Jubail di Saudi Arabia, salah satu gereja tertua di dunia dari abad keempat. Adapun orang Arab yang beragama Kristen seperti Bani Najrin, Bani Ta'i, Bani Abdul Gais, Bani Taklim, bahkan pendeta bin Maufal orang Quraisy beragama Nasrani. Sumber referensinya Wikipedia Kristen di Jazirah Arab. Jadi jangan melebihi orang Arab. Orang Arab saja tidak mempermasalahkan kata Allah pada Kristen Arab, sebab orang Arab itu tahu sejarah. Pertanyaannya, jika Isa Al-Masih untuk Bani Israel, kenapa? Nggak usah ngawur dulu. Begini ya, pertanyaannya terusnya begini. Nggak usah ngawur dulu. Pertanyaannya begini, tahun berapa pertama kali Injil yang berbahasa Arab di kanon? Itu tahun berapa? Tidak, ini
Iya. Apa tuh? Abad Iya, biar 8. tahu. Ya sesuai sejarah. Ke-8 ke-9. Nah, abad keberapa itu? Abad keempat. Abad keempat. Iya, iya. Abad keempat. Iya. Coba mana referensinya? Mana referensinya? Coba di mana Kurang di mana itu? piknik nih. Makanya saya bilang tadi kalau kurang Iya, jawab memahami, dulu, nggak punya Bang. data, nggak usah bahas ini, Bang. Saya hargai lo tadi. Kau punya Wikipedia, Bible bahasa Arab itu adanya di abad ke-8. Ada runtuhan gereja Jubail di kota Jubail, Arab Saudi. Aja Bang itu Bang. Nggak usah Anda buka, lihat data, di situ tulisannya apa coba. Itu harus paham, makanya saya bilang kalau kamu nggak bisa baca tulisan originalnya, datanya seperti apa, jangan kau bahas ini, Bang. Ya, itu kan Wikipedia kan paling apa? Ya udah, berarti kiblatmu Wikipedia aja sekarang. Soalnya ada bukti itu Bang. Gereja itu kan. Mana tadi si Manuel? Minta lagi. Ya ini Bang pertanyaannya tadi Bang. Manuel mau naikin lagi Bang Alif. Bang. Dia nggak bisa orang. Bang bentar Bang. Jika Isa Al-Masih gini. Kenapa orang Jazirah Arab memeluk Kristen itu Bang? Kenapa Bang memeluk Kristen? Orang Jazirah Arab memeluk Kristen di mana itu?